Oh ya, disclaimer, saya tidak memihak pada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital ingin menyampaikan pendapat saya atau tanggapan saya mengenai debat capres yang udah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan debat cawapresnya sebanyak 2 kali. Di sini saya nggak akan menceritakan secara detail hasil dari debat tersebut, cuman ada beberapa hal yang saya akan garis bawahi ya dari keseluruhan debat nih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ya. Jadi saya akan menyampaikan pembawaan dari setiap capresnya. Mungkin untuk capres pertama ya, untuk pembawaan atau penyampaian materinya itu menggunakan pemilihan kata yang baik. Penyampaiannya itu sangat jelas gitu. Kalau untuk yang kedua itu mungkin penyampaian gagasan dan idenya itu lebih tegas dan lantang. Untuk capres yang ketiga itu mungkin sedikit tenang dan fokus kepada tujuannya gitu, visi misinya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai visi misi dari para capres, dimana visi misi tersebut sangat dibutuhkan ya untuk masyarakat nih. Jadi agar masyarakat itu mengetahui gitu visi misi yang sesuai dengan sikap dan komitmen yang ditunjukkan oleh para capres ya. Nah, mengenai visi misi dari ketiga capres tersebut, menurut saya ketiganya tuh cukup baik ya untuk dalam hal yang ingin dicapai sebagai presiden di periode selanjutnya. Cuma menurut saya dari visi misi tersebut kurang mereka hanya memberikan janji saja. Kebanyakan hanya memberikan janji. Ini saya tidak, disclaimer, saya tidak memihak pada siapapun. Di sini saya hanya menceritakan atau memberikan tanggapan secara netral mengenai apa yang saya lihat, apa yang saya dengar gitu ya. Jadi dari penyampaian visi misi itu yang saya tangkap itu mungkin lebih banyak janjinya saja ya dari seluruh capres. Misalkan kita kasih kayak contohnya itu korupsi. Mereka itu semuanya sepakat ingin memberantas korupsi sampai kepada akar-akarnya, tapi tidak menceritakan bagaimana cara memberantas korupsi itu sendiri. Jadi mungkin padahal di sini tuh benar-benar Padahal pada debat yang pertama itu benar-benar banyak banget poin penting yang bakal menjadi penilaian masyarakat terhadap capres gitu ya. Selanjutnya mungkin yang kedua nih. Kalau yang kedua ini debatnya itu mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD. Mungkin kalau misalkan dari ekonomi ya, sebenarnya ada di debat yang pertama tuh mereka sempat membahas mengenai petani, di mana katanya petani itu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Padahal petani itu sangat berperan penting dalam ekonomi negara ya. Selanjutnya para capres itu mendebatkan masalah demokrasi. Jadi demokrasi itu disangkut pautkan dengan partai politik, di mana ada 2 capres yang sangat setuju bahwa demokrasi itu emang berhubungan erat dengan partai politik. Sedangkan ada 1 capres yang mempermasalahkan hal itu gitu ya. Selanjutnya itu mengenai HAM ya. Jadi ketiga capres ini mengutarakan ingin adanya penegakan HAM secara jelas gitu. Jadi karena banyak kasus ya, ada yang menganggap masyarakat itu benar-benar mengalami kesulitan banget dalam mendapatkan hak asasi manusianya gitu ya. Jadi ada juga capres yang menyarankan ingin adanya lawyer yang disediakan oleh pemerintah. Jadi itu bisa membantu masyarakat dalam hal untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya paling menarik ini ada di debat capres yang ketiga, di mana itu membahas mengenai pertahanan dan keamanan negara ya. Namun saya melihatnya itu seperti audit untuk Kementerian Pertahanan kita ya. Jadi dalam konteks itu para capres nomor 1 dan nomor 2 itu menanyakan kepada capres nomor 2 mengenai keamanan atau transparansi dari Menteri Keamanan kita gitu, dimana itu tuh adalah calon presiden nomor 2. Kalau menurut saya sangat setuju mengenai
pernyataan yang dikemukakan oleh paslon nomor 2, oleh capres nomor 2, di mana menurutnya pertahanan keamanan negara itu tidak harus dikemukakan secara publik. Dimana menurut saya kalau misalkan itu dikemukakan secara publik, mungkin itu akan mengundang orang lain itu untuk dapat memperoleh atau dapat melemahkan pertahanan negara kita sendiri. Jadi nanti mungkin negara lain tuh bakal mencari celah dari pernyataan yang akan disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Saya sangat setuju mengenai pertahanan itu seharusnya tidak untuk diumbar secara umum. Kalau misalkan untuk masyarakat mungkin lebih baiknya itu adakan ruang terbuka tapi tidak untuk disiarkan di media, karena itu bakal mengundang kayak kebocoran kebocoran rahasia negara gitu nggak sih, kayak jadi nanti pertahanan kita tuh malah bakal gampang untuk diobrak-abrik ya. Saya sangat setuju akan hal itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas nih ya mengenai hubungannya debat kemarin dengan nilai-nilai Pancasila itu apa sih. Mungkin saya bakal menekankan itu mengenai etika Pancasila ya, mengenai etika, karena itu juga satu hal yang dibahas oleh para capres. Jadi mengenai etika menurut saya mungkin masih pada kurang ya, mungkin dari capres ataupun cawapresnya itu benar-benar masih kurang banget mengenai etika. Soalnya saat debat itu mereka saling menjatuhkan. Jadi dari debat yang pertama saja mereka itu benar-benar udah terlihat banget saling bersaing, saling ingin menjatuhkannya ya. Jadi etikanya juga mengenai kayak menyerang secara pribadi itu kan lagi rame ya kemarin nih. Menurut saya mengenai etika mungkin dari semuanya itu mungkin masih perlu untuk dikoreksi lagi, dibenahi lagi, karena yang nanti akan kita pilih itu bukan hanya bukan hanya janji yang diberikan, tapi tindakan nyata atau implementasi dari visi misi yang udah diucapin ya, yang udah disampaikan oleh para capres. Jadi mungkin kalau mengenai etika nih ya, ada juga kasus dimana ini yang ramai juga mengenai sangkut pautnya ke malaikat Jibril kalau nggak salah ya. Jadi di situ tuh emang kalau menurut saya tuh bener-bener sangat pelanggaran banget sih, pelanggaran. Kenapa? Karena itu membawa-bawa, walaupun itu bukan capresnya tapi tim pengusungnya gitu ya, tim suksesnya, cuman itu kan pasti si capresnya itu kan memfilter ya apa yang harus pasti ada evaluasinya juga, cuman itu kayaknya kurang tepat deh. Jadi yang tadinya mungkin mereka ingin menyampaikan hal yang baik malah jadi buruk karena ada pernyataan yang kayak gitu, sangat menyayangkan juga. Selanjutnya mungkin mengenai saran yang akan saya berikan ya kepada para capres, mungkin saya berharap di pemilihan nanti siapapun yang terpilih dapat merealisasikan apa visi dan misi yang mereka telah sampaikan. Jangan sampai hanya memberikan janji kepada masyarakat, karena masyarakat memilih itu benar-benar menyerahkan kepercayaannya penuh untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai membuat masyarakat kecewa akan hal itu. Terus saya berharap mungkin kejadian kemarin kayak misalkan dari debat-debat ya, banyak hal yang kayak pelanggaran etika lah, mungkin ada yang gak sopan atau apanya, mungkin semoga tidak memecah belah Indonesia gitu, tidak memecah belah persatuan kita. Jadi hal perbedaan itu jangan sampai memecah belah apa yang udah kita bangun dari dulu ya. Dan pesan saya kepada para capres ya, maupun yang dipilih atau yang tidak terpilih, semuanya tetap hebat ya, dan jangan pernah takut tidak mempunyai kekuasaan gitu. Kalian tetap intinya jangan pernah takut tidak mempunyai kekuasaan. Jadi jangan sampai kalian menghalalkan segala cara, seperti jangan sampai adalah kayak kasus memfitnah kayak gitu ya, hanya demi kekuasaan. Semoga tidak terjadi hal tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.